Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwah Amalia Putri Sam dengan NIM 22 09015011110 kelas H Akuntansi S1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas akuntansi manajemen, yaitu anggaran. Yang pertama itu mengenai penyusunan anggaran penjualan, di mana Patrick menjual larutan untuk industri dalam drum berukuran 5 galon. Patrick memperkirakan penjualan dalam unit dalam 3 bulan pertama tahun depan adalah bulan Januari sebesar 41.000 unit, bulan Februari 38.000 unit, dan bulan Maret 50.000 unit. Harga jual rata-rata untuk setiap drum adalah $35. Nah, diminta susunlah anggaran penjualan untuk 3 bulan pertama di tahun depan, perlihatkan pendapatan penjualan dan unit setiap bulannya, dan secara keseluruhan selama triwulan pertama. Jadi di sini sudah ada tabel yang disediakan untuk mengerjakan anggaran penjualan dari Patrick, yang mana pada bulan Januari itu jumlah unit yang akan dijual itu sebesar 41.000 unit, bulan Februari 38.000 unit, dan bulan Maret 50.000 unit. Sehingga triwulan pertamanya itu jumlah unit yang akan dijual itu sebesar 129.000 unit. Kemudian kita masukkan harga jual produknya sebesar $35 untuk setiap produknya, setiap bulannya. Kemudian kita kalikan jumlah unit dengan harga jualnya untuk memperoleh anggaran penjualannya, yaitu bulan Januari sebesar $1.435.000, bulan Februari sebesar $1.330.000, bulan Maret sebesar $1.750.000, dan untuk triwulan pertama itu penjualan yang akan diperoleh itu sebesar $4.515.000. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu mengenai penyusunan anggaran produksi, di mana Patrick membuat larutan untuk industri, yang mana dalam 4 bulan pertama di tahun depan, Patrick memperkirakan dapat menjual dalam unit sebagai berikut, yaitu bulan Januari 41.000 unit, bulan Februari 38.000 unit, bulan Maret 50.000 unit, dan bulan April 51.000 unit. Nah, kebijakan di perusahaannya Patrick ini memiliki persediaan barang jadi akhir sebesar 25% dari penjualan bulan berikutnya, sehingga pada Januari, Patrick berharap akan memiliki 6.700 drum. Nah, diminta susunlah anggaran produksi untuk triwulan pertama tahun tersebut, perlihatkan jumlah drum yang harus diproduksi setiap bulannya juga selama triwulan tersebut. Jadi kita masukkan di sini penjualannya itu di bulan Januari 41.000 unit, bulan Februari 38.000 unit, bulan Maret 50.000 unit, dan untuk total triwulan pertama itu sebesar 129.000 unit. Nah, sehingga persediaan akhir yang diinginkan itu diperoleh dari persediaan barang jadi akhir 25% dari penjualan bulan berikutnya. Jadi untuk bulan Januari itu kita peroleh dari 25% dari penjualan bulan Februari. Dikali 25%. Kita peroleh untuk bulan Januari itu persediaan akhirnya 9.500 unit, untuk bulan Februari itu 12.000 unit, dan untuk bulan Maret ini kita peroleh jumlah unitnya bulan April itu di sini sudah diketahui 51.000 unit, dikalikan dengan 25%, sehingga totalnya itu 12.750. Nah, untuk total triwulan pertama itu kan triwulan pertama itu terakhir bulan Maret, jadi total akhirnya itu 12.750 sama dengan bulan Maret tadi. Sehingga total kebutuhan produksi itu diperoleh dari penjualan dalam unit ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan Patrick. Sehingga total kebutuhan produksi untuk bulan Januari itu sebesar 50.500, bulan Februari 50.500, bulan Maret 62.750, dan triwulan pertama 141.750. Nah, dikurangi dengan persediaan awalnya.
Nah, di sini kan sudah diketahui untuk persediaan awal tahun itu sebesar 6.700. Jadi untuk persediaan awal bulan Januari itu sebesar 6.700. Kemudian persediaan awal bulan Februari itu kita dapat dari bulan Januari, persediaan akhirnya bulan Januari dan seterusnya. Nah, persediaan awalnya 6.700 untuk triwulan pertama, karena triwulan pertama itu dimulai dari Januari. Sehingga unit yang akan diproduksi itu kita kurangkan antara total kebutuhan produksi dikurangnya dengan persediaan awal. Nah, jadi kita peroleh itu 43.800 untuk bulan Januari, 41.000 unit untuk bulan Februari, dan 50.250 unit untuk bulan Maret. Sehingga total untuk triwulan pertama itu sebesar 135.050 unit. Nah, jadi itu untuk anggaran produksinya. Selanjutnya kita beralih ke penyusunan anggaran pembelian bahan baku langsung. Nah, jadi Patrick membuat larutan untuk industri dalam drum berukuran 5 galon. Nah, rencana produksi dalam unit untuk 3 bulan pertama adalah sebagai berikut. Nah, ini kita peroleh dari anggaran produksi sebelumnya yang sudah kita hitung di sini. Nah, untuk bulan Januari 43.800, Februari 41.000 unit, dan bulan Maret 50.250 unit. Nah, kemudian ada informasi tambahan, yaitu setiap drum membutuhkan 5,5 galon bahan kimia dan 1 drum plastik. Kebijakan perusahaan mensyaratkan bahwa persediaan akhir bahan baku setiap bulannya sebesar 15% dari kebutuhan produksi bulan depan. Kebijakan tersebut dipenuhi untuk persediaan bahan baku akhir bulan Desember tahun lalu. Nah, biaya 1 galon bahan kimia adalah $2. Biaya 1 buah drum adalah $1,6. Nah, diminta hitunglah persediaan akhir bahan kimia dalam galon untuk Desember tahun sebelumnya dan untuk Januari dan Februari. Berapakah persediaan awal bahan kimia bulan Januari? Nah, untuk persoalan pertama itu kita akan menghitung persediaan akhir dari bulan Desember, Januari, dan Februari. Yang mana itu kebijakannya itu persediaan akhir itu sebesar 15% dari kebutuhan produksi bulan depan. Nah, jadi ini kita harus cari dulu kebutuhan produksinya melalui tabel anggaran bahan baku berikut untuk tahu ini jumlahnya berapa. Jadi di sini kita masukkan unit yang akan diproduksi. Bulan Januari itu sebesar 43.800 dan juga bulan Februari itu sebesar 41.000. Nah, di sini sebenarnya ada tambahan itu bulan Maret. Kita perlu tahu juga berapa sih totalnya itu, karena kita akan gunakan untuk tahu berapa yang diperlukan di bulan Februari sebesar 50.250. Nah, adapun bahan baku langsung per unit untuk bahan kimia itu tadi informasinya diperlukan 5,5 galon. Jadi untuk semuanya itu kita masukkan 5,5 galon. Nah, kemudian untuk kebutuhan bahan untuk diproduksi itu kita akan peroleh sebesar, kita kalikan saja. Jadi untuk bulan Januari itu sebesar 240.900 bahan kimia, Februari 225.500 bahan kimia, dan totalnya itu untuk Januari dan Februari 466.400 bahan kimia, dan juga tambahannya untuk bulan Maret itu 276.375 bahan kimia. Nah, sehingga ini kita akan cari persediaan akhirnya itu kita peroleh dari 15% persediaan bulan berikutnya. Nah, yang pertama itu bulan Desember itu kita peroleh dari bulan Januari. Jadi ini dikali dengan 15%. Kemudian bulan Januari diperoleh dari bulan Februari 15%. Dan juga bulan Februari itu kita peroleh dari bulan Maret kalikan dengan 15%. Nah, sini kita sudah ketahui, jadi tinggal kita masukkan persediaan akhir yang diinginkan.
Nah, adapun untuk totalnya ini di bulan Januari dan Februari itu persediaan akhirnya itu sama di sini 41.456. Nah, sehingga total kebutuhannya ini kita mulai dengan menjumlahkan antara kebutuhan bahan untuk produksi dengan persediaan akhir yang diinginkan. Nah, sehingga kita ketahui bahwa total kebutuhan bulan Januari itu 274.725, Februari 266.956, dan totalnya 507.856. Nah, kemudian akan kita kurangi dengan persediaan awal. Nah, kenapa kita perlu tadi persediaan akhir bahan kimia bulan Desember? Karena itu kita akan gunakan sebagai dasar persediaan awal untuk bulan Januari. Nah, jadi untuk persediaan awalnya itu kita gunakan yang ini bulan Januari. Jadi untuk bahan baku langsung yang akan dibeli itu dikurangi antara total kebutuhan dengan persediaan awalnya. Nah, tapi supaya di sini jelas, di sini kita kasih minus saja. Sama dengan ini juga dikoreksi. Nah, kemudian kita kasih masuk juga biaya per bahan kimianya untuk tahu berapa sih biaya untuk membeli bahan kimia ini. Nah, kita ketahui dari soal itu bahwa biayanya itu sebesar $2. Jadi tinggal kita kalikan bahannya akan dibeli dengan biayanya. Nah, jadi total biaya pembelian bahan kimia ini untuk bulan Januari sebesar $477.180, bulan Februari $466.263, dan totalnya itu $943.443. Nah, selanjutnya itu untuk persediaan akhir drum. Nah, jadi untuk tahu persediaan akhirnya itu, kita hitung juga dulu berapa unit yang akan diproduksinya. Ini kita masukkan sebagai dasarnya. Nah, kemudian di sini juga bahan baku langsung per unitnya itu untuk buat satu unit itu diperlukan sini 1 drum plastik. Jadi di sini 1. Nah, tinggal kita kalikan. Jadi tetap sama karena cuma 1 unit yang diperlukan. Nah, kemudian kita masukkan juga persediaan akhir yang diinginkan. Nah, di sini kita akan hitung persediaan akhirnya itu bulan Desember itu kita peroleh dari 15% kebutuhan bahan untuk produksi di bulan Januari. Bulan Januari itu diperoleh dari 15% kebutuhan di bulan Februari. Dan juga bulan Februari diperoleh dari 15% kebutuhan di bulan Maret. Nah, tinggal kita masukkan di sini persediaan akhir untuk bulan Januari 6150, di bulan Februari 7538. Nah, sehingga di sini untuk totalnya itu kita ambil persediaan akhir di bulan Februari 7.538. Nah, sehingga di sini total kebutuhannya itu kita tinggal jumlahkan antara kebutuhan bahan untuk produksi dengan persediaan akhir yang diinginkan. Nah, kemudian dikurangi persediaan awal yang kita mulai ini bulan Desember, ini bulan Januari. Nah, ini persediaan awal bakal kita pakai yang ini.
Nah, jadi sama dengan ini kita kurangi dulu, semuanya itu kita minuskan ya, supaya jelas kalau ini itu akan kita kurangi. Nah, jadi ini tinggal kita jumlahkan, sehingga kita telah memperoleh berapa bahan baku yang akan dibeli untuk memproduksi sejumlah unit yang telah dianggarkan sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita masukkan biaya per dramnya. Biaya per dramnya itu sebesar 1,6 dolar. Masukkan untuk setiap bulannya. Kemudian kita kalikan untuk memperoleh berapa total biaya yang diperlukan. Di sini kita sudah ketahui, jadi total biaya bahan baku langsungnya itu kita jumlahkan antara bahan kimia dengan drum. Nah, jadi kita peroleh itu total biaya bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk bulan Januari sebesar 546.588 dolar, bulan Februari 534.083 dolar, dan untuk totalnya di bulan Januari dan Februari itu sebesar 1.080.670 dolar. 1.080.671 dolar tepatnya. Ini biar rapi, tambah garis. Nah, itu tadi untuk anggaran bahan baku langsung. Kemudian kita masuk ke anggaran tenaga kerja langsung. Di mana untuk anggaran tenaga kerja langsung itu PT Patrick ini rencana produksi dalam unitnya itu 3 bulan pertama seperti informasi sebelumnya, bulan Januari 43.800 unit, bulan Februari 41.000 unit, dan juga bulan Maret 50.250 unit. Nah, untuk informasi tambahannya itu setiap drum larutan membutuhkan 0,3 jam tenaga kerja langsung dengan upah rata-ratanya itu sebesar 18 dolar per jam. Nah, diminta untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, serta untuk triwulan pertama. Nah, jadi ini kita kasih masuk unit yang akan diproduksi sama seperti sebelumnya. Di sini kita buka di sini. Langsung saja. Nah, kemudian kita masukkan waktu tenaga kerja langsung per unit. Nah, jadi untuk kan sudah diperoleh informasi bahwa tenaga kerja langsung per unit yang diperlukan untuk satu unit itu sebesar 0,3 jam. Jadi tinggal kita kasih masuk 0,3 di sini untuk semuanya. Kemudian untuk total jamnya kita kalikan antara unit yang akan diproduksi dengan waktu tenaga kerjanya. Nah, kemudian kita masukkan rata-rata upah per jamnya itu sebesar 18 dolar. Kemudian kita kalikan kembali antara total jam yang dibutuhkan dengan upahnya. Nah, sehingga kita peroleh itu total biaya tenaga kerja langsung untuk bulan Januari sebesar 236.520 dolar, bulan Februari 221.400 dolar, bulan Maret 271.350 dolar, dan triwulan pertama itu atau totalnya itu sebesar 729.270 dolar. Nah, kemudian kita lanjutkan ke anggaran biaya overhead. Nah, yang pertama, yang mana itu Patrick membuat larutan untuk industri ini dengan jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan selama 3 bulan pertama di tahun depan, yaitu Januari, sebesar 13.140. Berarti ini kita mulai dari total jam yang dibutuhkan di sini, ya, kita masukkan ke sini. Nah, tarif biaya overhead variabelnya itu sebesar 0,70 dolar per jam tenaga kerja langsung, dan overhead tetap dianggarkan sebesar 2.750 dolar per bulannya. Diminta untuk menyusun anggaran overhead bulan Januari, Februari, dan Maret, serta untuk triwulan pertama.
Nah, jadi ini kan kita sudah tahu jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Kemudian ini kita masukkan biaya overhead tenaga kerja per jamnya. Jadi untuk Januari itu kan kita tahu bahwa biaya tarif overheadnya itu $0,70. Berarti kita masukkan ini 0,7 untuk semuanya. Nah, tinggal kita kalikan antara jam tenaga kerja langsung dibutuhkan dengan biayanya. Kemudian kita masukkan overhead tetap yang dianggarkan itu sebesar 2.750 karena ini tetap, jadi untuk setiap bulannya itu akan sama sebesar $2.750. Nah, dari overhead total biaya ini kita peroleh dengan menjumlahkan antara overhead variabel yang dianggarkan dengan overhead tetap yang dianggarkan. Nah, jadi kita akan memperoleh total biaya overhead untuk bulan Januari itu sebesar $11.948, bulan Februari $11.360, dan juga bulan Maret sebesar $13.303, sehingga total triwulan pertamanya itu sebesar $31.111. Baik, jadi itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tugas akuntansi manajemen, yaitu mengenai anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, dan juga anggaran biaya overhead dari Patrick Inc. Nah, semoga penjelasan tadi dapat ditangkap dengan jelas, dan juga saya memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.